Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal Nasruddin dengan NIM 125. Saya Ahmad Ziyarul Gani dengan NIM 120. Saya Lutfa Mutiara Sani dengan NIM 134 dari kelas 3C. Perkenalkan, saya Salsabila Ansari dengan NIM 094 kelas 3C. Saya Muhammad Ikhwan Syafa dengan NIM 70 dari MD3C. Prodi Manajemen Dakwah. Prodi Manajemen Dakwah. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal. Untuk yang pertama yaitu definisi komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi dapat diartikan sebagai proses di mana seseorang ataupun sekelompok menggunakan serta menciptakan suatu informasi dan agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Nah, proses komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, apa sih komunikasi verbal itu? Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Komunikasi ini menggunakan bahasa sebagai alatnya untuk disampaikan melalui ucapan ataupun berupa kata-kata. Nah, untuk komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata bahasa secara langsung. Komunikasi ini dapat berupa bahasa isyarat, gerakan tubuh ataupun intonasi suara. Nah, komunikasi nonverbal ini mencakup bagaimana kita mengungkapkan kata-kata, misalnya perubahan nada ataupun volume. Yang kedua adalah unsur-unsur komunikasi nonverbal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah memberikan beberapa kode kepada orang lain, seperti mengangguk atau melirik ke arah luar ruangan agar seseorang tersebut keluar dari ruangan. Terdapat 7 unsur-unsur dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah hal yang paling mudah dibaca oleh orang lain. Bahkan tidak jarang sebelum seseorang tersebut menyampaikan sesuatu kepada kita sudah paham apa yang akan ia sampaikan. Yang kedua adalah gestur atau gerak tubuh seperti melambai, menunjuk, mengangguk, atau mengangkat ibu jari tanda setuju. Yang ketiga adalah penampilan. Banyak orang menilai sesuatu dari first impression atau kesan pertama. Maka apa yang kita gunakan, warna apa yang kita kenakan, dan apa yang kita sampaikan bisa menjadi penilaian terhadap lawan bicara kita. Yang keempat adalah paralinguistik atau aspek nonverbal dalam berbicara. Seperti misalnya volume suara yang meninggi menandakan suatu hal yang emosional, atau volume suara yang merendah disertai dengan wajah yang murung menandakan suatu yang bersifat sedih. Yang kelima adalah prosemik. Prosemik mengacu pada jarak dan tempat. Dalam prosemik terdapat 4 zona. Yang pertama adalah zona publik, zona sosial, zona personal, dan zona intim. Semakin dekat atau jauh jarak kita dengan lawan bicara, maka interaksi yang dilakukan pun berbeda, seperti interaksi antara sahabat atau antara pemimpin dan bawahan. Yang keenam adalah chronemics. Chronemics adalah jenis komunikasi nonverbal yang mengacu pada waktu dalam komunikasi. Misalnya, saat berada dalam suatu forum yang membosankan, maka kita akan merasa waktu berjalan begitu lambat. Yang ketujuh adalah artifak. Artifak adalah suatu benda atau objek yang merupakan alat untuk berkomunikasi nonverbal. Misalnya, saat kita bertemu dengan seseorang yang menggunakan atribut kepolisian, maka tanpa kita sadari, kita akan paham bahwa orang tersebut adalah anggota dari kepolisian. Saya akan melanjutkan pembahasan yang bagian C, yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi utama komunikasi nonverbal adalah mengirimkan makna melalui penguatan. Komunikasi nonverbal juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain tersebut bisa memahami dengan komunikasi nonverbal tersebut dan juga bisa mengatur alur pembicaraan kita atau percakapan. Adapun peranan komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting dalam berinteraksi terhadap orang lain. Menurut Argyle tahun 1988, komunikasi nonverbal itu memiliki berbagai macam fungsi-fungsi. Di antaranya ialah
mengekspresikan emosi dalam artian emosi diekspresikan melalui wajah, tubuh, dan suara. 2. Mengirimkan sikap-sikap interpersonal, artinya membentuk dan mengelola hubungan dengan orang lain dalam berinteraksi. Kita mengelola dalam berbicara atau ingin berinteraksi terhadap orang lain itu memiliki sikap-sikap yang interpersonal. 3. Presentasi diri menampilkan kepribadian seorang kepada orang lain. 4. Melengkapi pembicaraan dengan tujuan mengelola umpan balik, perhatian, dan lain-lain. Kita juga membutuhkan kelengkapan dalam berbicara terhadap orang lain, seperti perhatian atau dan lain-lain. 5. Yaitu ritual, maksudnya seperti salaman, gerakan tangan, atau senyuman, supaya orang yang kita ajak bicara tersebut itu tidak mandang kita, orang sombong banget ini, galak banget ini, kagak gitu maksudnya. Supaya itu kita yang diajak bicara itu supaya kita dipandang oleh orang lain itu kita ramah gitu dalam berinteraksi atau berbicara terhadap orang lain. Dan sedangkan menurut Mark and Knapp terdapat 5 fungsi komunikasi nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. 1. Repetisi, yaitu mengulang kembali pesan verbal yang sudah disajikan, seperti mengatakan suatu penolakan, kemudian mengelengkan kepala gitu. Keempat, teori komunikasi nonverbal. Dari rumusan masalah pertama, kita mengetahui bahwasanya yang dikatakan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang mana pada saat penyampaiannya tidak disertai dengan kata-kata. Hal itu pun merujuk kepada pendapat dari beberapa para ahli tentang komunikasi nonverbal. Yang pertama, menurut Judy Burgon, beliau mengemukakan komunikasi nonverbal adalah perilaku selain kata-kata yang membentuk sistem coding secara sosial. Yang kedua, menurut Judy Pearson, mengemukakan komunikasi nonverbal sebagai sebuah proses penggunaan pesan tanpa kata yang menimbulkan sebuah makna. Dan yang ketiga, menurut Kay Floyd, menurutnya komunikasi nonverbal sebagai sebuah proses penerimaan atau pengiriman makna tanpa menggunakan kata-kata. Dan yang keempat, menurut Mark Knapp dan J.T. Hall, menurutnya pun komunikasi nonverbal merujuk pada komunikasi yang dihasilkan oleh beberapa makna selain kata-kata. Dan menurutnya pun komunikasi nonverbal memiliki 3 aspek utama, yaitu pengiriman pesan secara nonverbal, dan yang kedua penerimaan pesan secara nonverbal, dan yang ketiga hubungan yang berkaitan secara kompleks antara pengiriman dan penerimaan pesan secara nonverbal. Dari komunikasi yang kita lakukan sehari-hari, komunikasi verbal hanya memiliki porsi 35%, dan sisanya sebanyak 65% adalah bagian komunikasi secara nonverbal. Hal itu disebabkan karena lebih banyaknya keterbatasan dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Maka daripada itu, komunikasi verbal pun memiliki porsi 35%. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor integritas, faktor budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis, maupun faktor pengalaman. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari komunikasi nonverbal ya. Sebagai contohnya aja ada majelis taklim yang mengadakan sebuah pengajian minggu pagi, namun ternyata hanya sedikit jamaah yang mengikutinya. Dari masyarakat itu tidak banyak lah ya. Orangnya itu juga memang sibuk masjid, dia lagi. Nah, maka pihak majelis taklim pun melakukan penelitian dengan survei, tanya segala macam, kok nggak ikut. Nah, ternyata selain menanyakan bagaimana, kenapanya, alasannya segala macam, mereka juga melakukan pengamatan inilah yang pengamatan ini adalah salah satu contoh daripada komunikasi nonverbal, di mana di situ akan mendapatkan informasi-informasi yang secara tidak langsung keluar daripada lawan bicaranya, seperti dia kalau jawab ngegas gitu kan, ternyata emang nggak tertarik. Dia jawabnya buru-buru, ternyata ada keperluan. Dia jawabnya santai gimana, mendengarkan dengan kalem, ternyata dia tertarik. Nah, yang kayak gini bisa ditangkap kayak gitu.
Jadi pentingnya komunikasi nonverbal bisa untuk mengajak dalam studi kasus tersebut untuk mengajak misalkan anak muda. Oh, anak muda ternyata setelah kita amati mereka pola pikirnya tuh gini kebiasaan dari pakaian segala macam. Maka sistem kita rombak aja nih ya sistemnya ya. Kita jadi pakai sistem online, sistem diskusi. Jadi selain mengaji kita juga ada tanya jawab setelahnya gitu. Yang tidak hanya membahas tentang akhirat enggak. Jadi kita bahas juga tentang fenomena-fenomena yang sedang trending segala macam, hukumnya, garis-garis hukum fikihnya, lalu halal haramnya segala macam. Jadi tidak hanya dari satu sisi melainkan dari segala sisi. Nah, dari situ bisa menarik minat daripada anak-anak muda yang sekiranya tidak mengikuti pengajian untuk mengikuti pengajian. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 3 pengantar ilmu komunikasi dari MD3C. Selebihnya terima kasih dan apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.